Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Titis Wahyuni. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang gizi seimbang pada anak prasekolah. Oke, kita lihat apa saja sih gizi. Oke, kita lihat gambar yang ada di depan kita semua ya. Di sini ada beberapa jenis macam makanan ya yang biasanya ditemukan atau dikonsumsi sehari-hari ya untuk anak prasekolah. Nah, biasanya penyajian makanan untuk anak ini disajikan secara menarik supaya meningkatkan nafsu makan mereka juga gitu ya. Karena biasanya untuk anak kecil ini banyak sekali ya mereka keluhan tidak suka makan sayur atau tidak suka makan nasi dan sebagainya, sehingga diharapkan dengan penyajian yang menarik ini bisa meningkatkan nafsu makan pada anak prasekolah. Ya, seperti kita lihat ya pada gambar piring saji ini ya, terdapat beberapa macam jenis makanan ya, baik itu dari jenis sayuran, kemudian ada protein hewani, ada karbohidrat, ada protein nabati, kemudian juga ada dari buah-buahan ya yang di sini tergambar dalam bentuk jus gitu ya. Oke, selanjutnya ya sebelum kita mengenal gitu atau kita tahu makanan itu seperti apa sih, ya ada baiknya kita mengenali terlebih dahulu makanan-makanan ini apa saja gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa sih makanan sehat itu? Ya, makanan sehat ini adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang mana zat-zat tersebut ya penting untuk tubuh kita agar menjaga tubuh kita menjadi lebih sehat ya. Tetapi tentunya makanan-makanan ini kita konsumsi tidak secara berlebihan gitu ya, karena tadi kalau berlebihan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit, sehingga makanan-makanan ini harus kita konsumsi dengan tidak berlebihan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang karbohidrat ya. Apa sih karbohidrat itu ya? Karbohidrat ini adalah makanan yang digunakan sebagai makanan pokok sehari-hari dan menjadi zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi. Seperti yang kita tahu ya, makanan karbohidrat ini makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari ya. Terdapat pada nasi, kemudian kentang, singkong, jagung, atau makanan yang terbuat dari tepung-tepungan ya, seperti ini ada gambar spaghetti ya, atau roti gitu ya. Nah, karbohidrat ini sangat penting gitu ya, karena tadi berfungsi sebagai sumber energi. Nah, biasanya untuk anak prasekolah ini karena kebutuhan energinya mereka banyak ya, tentunya konsumsinya juga disesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu ya. Jadi untuk karbohidrat ini adalah makanan dengan berfungsi gitu ya sebagai sumber energi. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang protein. Ya, di sini dari gambar ini adalah jenis-jenis protein ada hewani, ya. Apa saja protein hewani ya? Di sini kita bisa lihat ya, ada dari ikan, ayam, daging, telur ataupun tahu tempe. Nah, protein hewani ini adalah makanan atau lauk pauk sehari-hari yang biasanya dikonsumsi sebagai pelengkap dari karbohidrat ya, yang menjadi zat gizi pengatur metabolisme dalam tubuh, sehingga dapat menjamin pertumbuhan untuk lebih optimal. Nah, di sini juga di beberapa makanan protein hewani ini mengandung juga zat besi yang tinggi dan berperan untuk mencegah anemia gizi zat besi ya. Dan untuk balita, anak prasekolah, makanan mengkonsumsi protein hewani ini sangat diperlukan dalam tahap pertumbuhan dan perkembangannya ya, sehingga asupan protein hewani ini sangat penting bagi anak prasekolah. Oke, selanjutnya yang kita bahas di sini adalah lemak. Nah, lemak ini juga berfungsi atau kita butuhkan ya sebagai zat sumber energi tambahan ya, baik ini yang biasanya sering ada pada bahan-bahan atau makanan-makanan pembuat roti
atau kue gitu ya. Ada yogurt, kemudian ada selai kacang atau selai coklat gitu ya, atau dari buah zaitun, mentega. Nah, itu juga menjadi tambahan sumber energi pada anak prasekolah. Oke, yang selanjutnya adalah vitamin dan mineral ya, sebagaimana yang ada di gambar ini ya. Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, kemudian ada susu dan air putih. Nah, konsumsi air putih juga begitu penting ya, gitu karena untuk penyeimbang sehingga konsumsi air putih ini dianjurkan untuk 8 gelas per hari ya. Nah, di slide ini ya, di sini ada sayur-sayuran ya, ada dari brokoli, kemudian ada wortel, ada buah-buahan, pisang, pepaya, jeruk, apel. Nah, di sini banyak sekali vitamin dan mineral yang terkandung pada makanan-makanan tersebut ya, baik itu vitamin A, vitamin B, C, D ya, vitamin-vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang tidak larut dalam air, atau vitamin yang larut dalam air itu kita sering sebut dengan ADEK gitu ya. Nah, kemudian ada vitamin A, B kompleks, vitamin C, vitamin D, zat besi, kalsium, fosfor. Nah, ini sangat diperlukan untuk tumbuh kembang anak prasekolah. Ya, untuk saat ini ya, 4 sehat 5 sempurna ini sudah tidak menjadi patokan dalam pemberian zat gizi ya pada anak prasekolah, tetapi adalah gizi seimbang. Apa sih gizi seimbang? Nah, bisa dilihat di sini bersama-sama ya. Di sini kita bisa bagi isi piringku. Jadi isi piringku ini adalah makanan proporsi atau porsi makanan yang dianjurkan, yang direkomendasikan oleh Kemenkes ya, yang mana isi piring ini merupakan gizi seimbang gitu ya, seperti ada lemak gitu ya, atau ada protein tadi ya, kemudian ada karbohidrat, ada sayuran, ada buah-buahan, serta tadi tambahannya juga ada susu dan air putih. Oke, sehingga kesimpulannya adalah gizi seimbang pada anak prasekolah sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, sehingga dengan adanya gizi seimbang ini kita bisa menurunkan angka stunting di Indonesia. Baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya diharapkan membaca modul yang sudah saya persiapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.